kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu baik ya di tempat kalian masing-masing. Nah, sekarang gue mau nanya nih sama temen yang ada di sebelah gue. Ada Petris di sini. Hai, Vi. Halo Petris, gimana kabarnya? Puji Tuhan gue baik, lo gimana nih? Gue juga baik banget dong. Dan gue yakin di sini teman-teman pemusik juga pasti dalam keadaan yang baik. Nah, hari ini gue seneng banget ya Pet, karena kita bisa ibadah bareng lagi walaupun cara virtual, nggak apa-apa. Nah teman-teman, hati kita tetap kepada Tuhan. Betul. Ya? Nah teman-teman, pemazmur mengatakan biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Maka dari itu kita mau bangkit berdiri, mari kita memuji Tuhan dengan pujian Hai Kristen nyanyilah. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali ya. Nah, Vivi tahu nggak sih tema kita hari ini tuh apa? Riding Stress to Progress. Mantap, bener banget. Dan pastinya tema ini tuh cocok banget buat kita sebagai remaja dan pemuda, apalagi saat pandemi saat ini ya, Vi. Betul. Karena pasti di pandemi saat ini tuh banyak sekali hal yang bisa bikin kita stres. Mungkin kalian bosan ya WFH atau sekolah di rumah. Tugas yang menumpuk juga. Betul. Nah, maka dari itu pada hari ini kita diajak untuk gimana sih caranya untuk bikin rasa stres itu justru menghasilkan sesuatu hal yang baik. Tapi sebelum itu kita mau mengakui dosa dan kesalahan kita dulu nih teman-teman. Karena di saat kita stres pasti secara nggak sadar tuh kita malah jauh dari Tuhan. Iya, benar banget. Terus kita juga lupa kalau kita ternyata masih punya teman-teman kita, sekeliling kita, orang-orang terdekat sama kita. Benar. Kan. Kita juga kadang lupa bersyukur dengan keberadaan diri kita sekarang ini. Betul banget. Nah, sekarang kita mau merenungi kesalahan kita dengan pujian Suaramu Kudengar. Memanggil diriku
Tuhan sumber penghiburan kami, di hadapan-Mu hari ini kami hendak mengaku segala kesalahan kami sebagai seorang remaja dan juga pemuda. Di dalam hidup kami, tentu kami sering menghadapi peristiwa yang membuat jiwa kami tertekan. Kami menghadapi situasi-situasi yang di luar kendali kami, di luar rencana kami, sehingga kami merasa stres ya Tuhan. Dan saat kami stres, saat kami mengalami tekanan, kami sering melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami marah pada keadaan, kami juga marah pada Tuhan. Kami tidak lagi bisa melihat segalanya dengan sudut pandang yang luas, karena kekecewaan kami. Kami pun akhirnya juga marah pada orang-orang di sekitar kami, bahkan kami marah pada diri kami sendiri. Ya Tuhan, ampunilah. Berdayakanlah kami agar kami bisa bangkit dari setiap situasi yang menekan kami. Berdayakanlah kami agar kami bisa bersyukur atas kehidupan kami, meski segalanya rumit. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang selalu ada bagi kami. Amin. Amin. Nah, karena kita sudah mengakui dosa kita, mari kita bangkit berdiri dan mendengarkan berita anugerah yang diambil dari 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Nah, sekarang mari kita saling menerima, saling mengasihi, dan saling mengampuni dengan menyatakan salam damai sambil menunjukkan tanda cinta untuk teman-teman kita. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali dan kita akan masuk ke pelayanan firman. Sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian, Tuhan Allah telah berfirman. Saudara-saudaraku, rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk pada pemberitaan firman Tuhan. Dan sebelum kita dengar-dengaran akan firman Tuhan, mari kita berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, di dalam hidup kami
menghadapi berbagai tantangan-tantangan dan tekanan-tekanan. Oleh karena itu, kami selalu memerlukan pertolongan dari Tuhan, dan kiranya firman Tuhan yang kami dengar hari ini memberikan kami inspirasi, memberikan kami kekuatan untuk kami dapat terus berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Oleh karena itu, tolong kami dan berkati kami dengan firman-Mu yang akan kami dengar sekarang. Biarlah kasih karunia-Mu menerangi hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan dari bacaan Alkitab dalam Mazmur pasal 42 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-11. Kita bersama mendengarnya dan saya akan membaca firman Tuhan dari Mazmur 42. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak kuingatkan sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Penolongku dan Allahku, jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah gunung matuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Demikian bacaan firman Tuhan. Teman-teman pemuda yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk melihat tema kita adalah reading stress to progress. Jadi kita membaca tadi Mazmur 42 ayat 1 sampai 11, maka kita mau memperhatikan tema kita reading stress to progress. Kira-kira kalau di dalam bahasa Indonesianya menghadapi tantangan untuk maju. Artinya untuk maju itu kita pasti berhadapan dengan tekanan-tekanan, persoalan-persoalan, dan tantangan-tantangan. Kita tidak bisa mengabaikan itu kalau kita mau maju. Oleh karena itu, mari kita memperhatikan kehidupan kita lebih dahulu dan kemudian kita akan memperhatikan bacaan firman Tuhan. Teman-teman pemuda yang dikasihi Tuhan, setiap kita, siapapun itu, kita berhadapan dengan persoalan, tantangan-tantangan hidup. Tidak ada yang tidak menghadapi tantangan.
mulai dari kita kecil. Ada persoalan-persoalan di masa-masa kecil yang kita harus jalani. Mungkin ada yang kita ingat, tetapi mungkin ada yang kita lupakan. Bagaimana kita belajar berjalan pada masa kecil dan sebagainya. Ada selalu tantangan-tantangan. Dan setelah kita masuk kepada anak-anak, pada remaja juga ada persoalan-persoalan yang khusus. Bagaimana kita mencari identitas diri dan seterusnya. Ada persoalan-persoalan yang kita harus hadapi. Dan setelah remaja kita masuk kepada pemuda, di sana pun kita berhadapan dengan persoalan. Ada tantangan-tantangan yang khusus yang kita hadapi sebagai pemuda. Dan nanti kita akan perhatikan. Juga di dalam masa dewasa nanti akan kita jalani setelah kita di usia-usia 30-an, 40-an, 50-an, toh nanti kita akan hadapi sesuai dengan konteks kita di masa dewasa nanti. Dan setelah tua, banyak lagi alasan-alasan yang kita dapat lihat betapa kita punya persoalan juga di masa-masa lansia. Jadi dalam semua siklus hidup kita, selalu ada persoalan-persoalan yang kita hadapi. Teman-teman pemuda, kalau begitu di masa pemuda sekarang ini, kita berhadapan dengan tekanan-tekanan, berhadapan dengan tantangan-tantangan, berhadapan dengan persoalan-persoalan yang khas pemuda. Misalnya relasi dengan Tuhan, atau biasa dengan spiritualitas kita. Jadi bagaimana kita berhadapan dengan relasi kita dengan Tuhan yang biasa kita sebut dengan spiritualitas kita. Mempertanyakan Tuhan atau bergumul dengan Tuhan dan sebagainya. Di sini seringkali kita muncul ketika kita berhadapan dengan persoalan-persoalan hidup. Tuhan, apakah Engkau mengasihiku? Tuhan, di mana Engkau? Kalau Engkau ada, apakah Engkau diam? Dan seterusnya. Itu relasi-relasi kita dengan Tuhan. Selain relasi kita dengan Tuhan, dengan sahabat juga ada persoalan-persoalan yang kita hadapi dengan sahabat kita yang mungkin menjengkelkan atau mungkin sangat baik, yang mau kita harus balas kebaikannya gitu. Ada yang mulai merenggang gitu. Ada tentang apakah kita punya pacar atau tidak punya pacar. Kalau kita punya pacar, maka ada mungkin gangguan-gangguan. Kalau kita tidak punya pacar, kok sekarang belum punya pacar gitu. Macam-macam persoalan kita berkaitan dengan seorang muda, berkaitan dengan pacar misalnya. Dan setelah itu kita mungkin bergumul dengan pekerjaan kita atau mencari pekerjaan setelah kita lulus kok belum dapat pekerjaan, dan kalau sudah bekerja ada juga persoalan, atau saya ingin memulai karir untuk berusaha macam-macam. Di sini pekerjaan dan karir menjadi tantangan tersendiri bagi kita sebagai pemuda. Juga dengan relasi dengan orang tua, ada juga persoalan-persoalan yang kita sedang hadapi. Mungkin ketidaksamaan pendapat antara orang tua dan kita mengenai sesuatu hal. Jadi teman-teman, pekerjaan, teman, sahabat, relasi dengan Tuhan, relasi dengan manusia, dengan orang tua, menjadi sebuah tantangan. Terkadang tantangan ini menumpuk jadi satu, dan itu membuat kita bingung mungkin. Bingung mau ngapain. Begitu banyaknya persoalan, tapi juga begitu banyak jalan saran dari orang, sehingga kita membuat galau sendiri. Atau bingung mau ngapain gitu. Yang sekalipun kita bingung, teman-teman, maka tidak boleh tidak. Kita toh harus melangkah, harus melakukan sesuatu, harus menghadapi yang curang mungkin panjang,
atau dalam, yang tidak boleh tidak. Kita harus menghadapinya supaya kita dapat masuk dan beranjak pada persoalan-persoalan yang lain. Begitulah teman-teman, bahwa di masa pemuda kita menghadapi tekanan-tekanan hidup yang sekali lagi membuat kita kadang stres, seperti tema kita hari ini, Reading Stress to Progress. Bagaimana kita berhadapan dengan tantangan, tapi tantangan itu membuat kita maju, bukan membuat kita mundur. Tantangan itu dapat kita hadapi. Oleh karena itu, teman-teman, mari kita belajar dari kitab Pemazmur yang tadi telah kita baca. Oleh karena itu, saya mau mengajak kita untuk memperhatikan kitab Mazmur yang kita baca. Teman-teman, saudara-saudaraku, rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, di dalam bacaan Mazmur 42, disebutkan tentang bagai rusa merindukan air. Begitulah pemazmur merindukan Allah. Menarik untuk memperhatikan gambaran pemazmur tentang bagaimana dia merindukan Allah. Ya. Kenapa dia merindukan air? Bukan rumput misalnya. Jadi air itu kebutuhan utama. Kita bisa mungkin lebih bisa bertahan hidup dengan meminum air. Kita akan mungkin kekurangan gizi kalau kita hanya minum air. Tapi kalau kita kekurangan makanan, masih bisa tidak apa-apa kalau tidak ada airnya. Karena itu hati-hati, jangan Anda sempat dehidrasi, karena dehidrasi bisa membuat tubuh kita berbahaya dan bisa mengakibatkan kematian. Jadi air itu sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam hidup. Juga bagi hewan. Jadi kalau kita melihat pemazmur mengatakan bagai rusa merindukan air, begitulah aku merindukan Allah, maka kerinduannya itu adalah kerinduan yang sangat terpuncak. Paling hebat. Kerinduan yang sangat dalam. Enggak sekedar rindu gitu. Mungkin rindu kepada teman kita, kepada pacar kita, kepada lebih dari itu. Jadi bagai rusa merindukan air, maka begitulah aku merindukan Allah, kata pemazmur. Maka ia mau melihat bahwa Tuhan ia sangat rindukan. Menarik juga untuk kita memperhatikan konteks Pemazmur pasal 42. Kalau kita melihat Mazmur 42 itu sebenarnya dia ada di Babel, di tempat pembuangan yang jauh dari Yerusalem. Yang di Yerusalem ada bait Allah. Dan menarik, ketika dia jauh di sana, dan di Babel, atau kita bisa sebut sekarang Irak yang sekarang, dan di Yerusalem, di kampungnya sendiri, dia tidak merindukan bait Allah dalam sebuah bangunan. Dia juga tidak merindukan kampung halamannya. Maksud saya tidak terutama itu. Tetapi yang terutama ia rindukan adalah Allah. Nanti kita bisa lihat bagaimana di masa pandemi ini kita lebih merindukan bersekutu dengan Tuhan atau bersekutu di sebuah tempat gitu. Kan ini sering sekali terjadi.
di masa kita dilarang-larang untuk tidak boleh kemana atau dibatasi untuk ke sana kemari, kita rindu sama tempat sana. Kita rindu sama tempat sini. Kita rindu dengan makanan di sana. Tapi pemazmur ketika dalam tekanan di Babilonia, yang ia rindukan bukan sebuah lokasi, tapi yang ia rindukan adalah Allah. Sebuah pribadi, sebuah kuasa, yakni Allah. Karena baginya Allah adalah sebuah kebutuhan. Teman-teman, yang kedua, di Palestina mencari air tidak mudah. Sangat sulit, karena lebih banyak padang gurun atau batu-batu kadas. Yang sedikit tempat-tempat oase gitu. Oleh karena itu mencari air itu lebih sulit. Dan untuk mencari air mereka harus keluar dari zona nyaman. Meninggalkan tempatnya atau mencari jauh mungkin berkilo-kilometer supaya mendapatkan air. Jadi ada sebuah tantangan itu menghadapi hidup. Dengan demikian, saudara-saudara, rekan-rekan pemuda, di sini kita mau berhadapan dengan tantangan. Tantangan itu ada datang dari dua hal. Tantangan itu datang dari dalam diri sendiri yang mungkin karena terlalu bingung kita tadi, atau galau sehingga kita malas, enggan beranjak, nggak mau berjuang, dan sebagainya. Atau juga semakin tekun, semakin giat, bisa jadi. Kan tantangan itu bisa membuat kita mundur, bisa membuat kita semakin maju. Yang kedua adalah tantangan dari luar. Dari luar. Bisa keadaan sekitar kita, bisa orang lain, bisa keadaan. Itulah tantangan kita. Bagaimana kita berhadapan dengan tantangan-tantangan, pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Baik dari diri kita sendiri dan dari luar. Menjadi sebuah perhatian. Dan itulah dihadapi pemazmur. Pemazmur berhadapan dengan persoalan ini. Khususnya yang kedua. Ya. Khususnya ketika orang-orang lain, musuh-musuhnya berkata, di mana Allahmu? Di mana Allahmu? Jadi dia diledek musuhnya, diledek orang lain, disepelekan oleh orang lain, dan macam-macam. Yang membuat dia terkadang ciut. Nyalinya kemudian turun. Dan karena itu dia terus berupaya untuk melakukannya. Mengatasi tantangan yang sedang dihadapinya. Bagaimana ia mengatasinya? Yang pertama, teman-teman, ia merindukan Allah. Itu kita lihat di ayat yang ke-9. Bagaimana dia merindukan Allah? Disebutkan tentang ia berelasi dengan Allah. Jadi merindukan Allah itu berarti menjalin hubungan dengan Allah. Menjalin komunikasi dengan Allah. Dan itu yang kita lihat di ayat ke-9. Pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah. Tetapi juga Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari. Jadi dia mengingat Allah dan menjumpai Allah dalam firman-Nya, dalam pergumulannya dengan Tuhan. Jadi sekali lagi di sini adalah relasi kita dengan Tuhan yang mau dijalin. Dan kemudian teman-teman, kita bisa melihat ini sebagai sebuah kekuatan. Kekuatan yang muncul dari dalam diri. Kekuatan yang membuat kita bisa berlari kencang. Mungkin ada kata-kata orang yang tidak enak. Mungkin ada penilaian-penilaian buruk dari orang lain yang membuat kita enggan dan semakin terpuruk.
tetapi apa kata Tuhan tentangmu. Saudara-saudaraku, rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, di sini pemazmur lebih memperhatikan apa kata Tuhan tentang diri kita. Jadi, mungkin kita pernah gagal menghadapi persoalan dan tantangan hidup. Mungkin kita pernah tidak berhasil di dalam pengalaman-pengalaman yang kita alami. It's okay. Sebab seorang yang kuat bukan orang yang tidak pernah gagal. Seorang yang hebat bukan orang yang tidak pernah kalah. Tetapi orang yang hebat, orang yang kuat adalah orang yang terus berjalan, melakukan dan terus berupaya untuk gagal, bangkit lagi, bangkit, bersyukur, dan kemudian menjalani kehidupan dan berhadapan dengan tantangan. Prinsipnya, dia merindukan Allah untuk ia dapat melompat dan mencari sumber kekuatan. Dengan demikian, teman-teman, di sini bukan berarti orang lain tidak perlu. Oh, perlu. Teman perlu. Tetapi ada kekuatan yang perlu ia cari. Ada penghiburan yang ia mau minta. Dan penolong itu bisa saja Tuhan kasih melalui sahabat kita. Tuhan kasih melalui kegagalan kita. Tuhan kasih melalui persoalan yang kita hadapi. Sehingga dengan demikian kita semakin terbentuk. Menjadi dewasa dan kelak. Tantangan-tantangan ini kita perlukan ketika kita memasuki masa dewasa nanti. Seperti kita dulu memasuki masa remaja, punya persoalan-persoalan, dan kita bisa mengatasinya, dan kita masuk pada masa pemuda, persoalan-persoalan masa pemuda juga akan menolong kita untuk memasuki tahap kemudian dalam siklus hidup kita sebagai orang dewasa nanti. Oleh karena itu, saudara-saudara, tantangan ada di depan kita dan kita mencoba mengatasinya. Tapi dalam mengatasinya perlu kekuatan, yakni merindukan Allah, datang padanya. Ia adalah sumber kehidupan dan kekuatan yang kita harus jalani. Selanjutnya, teman-teman, mendengar firman Tuhan bukan untuk didiamkan, tetapi untuk menjalaninya bersama dengan Tuhan. Ini yang saya sebut dengan berjalan dan berjuang mencari kehendak Tuhan. Teman-teman, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat 10 itu berbicara tentang musuh-musuh atau lawan-lawan atau orang-orang yang tidak menyukai pemazmur. Ia melihat bahwa ada orang yang selalu mengolok-olok dia. Kalau bahasa sekarang membuli kira-kira begitu. Di mana Allahmu? Di mana Allahmu? Saudara-saudara, pemazmur bilang, ada Allahku. Dan Allahku sedang berjalan bersamaku. Allahku tidak melupakan aku. Allahku tidak meninggalkan aku. Dan itulah sebabnya, teman-teman, dalam kita mencari dan merindukan Allah, maka kita mencari kehendak Allah, tetapi sekaligus berupaya dan selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Ia yang selalu menemani kita. Dan kalau kita merindukan Allah, maka itu berarti yang kedua, kita mencari kehendaknya. Kita belajar berupaya untuk berjalan di dalam jalan Tuhan. Mungkin ada jalan lain. Tapi bila jalan itu bukan jalan Tuhan, yang membuat kita dengan orang lain terputus. Dengan Tuhan terputus.
maka kita perlu melihat bahwa itu bukan jalan Allah. Jalan Allah adalah jalan yang membuat kita tentram, membuat hati kita bahagia, hubungan kita dengan orang lain sejahtera, dan hubungan kita dengan manusia dalam keadaan damai. Tapi hubungan dengan Tuhan juga terpelihara. Itulah kehendak Allah. Dan kehendak Allah, teman-teman, tidak turun dari langit. Kalau kita berdoa, Tuhan jadilah kehendak-Mu. Apa kehendak Tuhan? Membingungkan kan? Jalani dalam ketaatan, dalam kesetiaan, dalam kerinduan untuk selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dengan demikian, teman-teman, saudara-saudaraku, rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, mari kita berjalan bersama dengan Tuhan dalam menghadapi tantangan untuk maju. Kemajuan kita harus selalu diupayakan. Ia tidak bisa dihadapi dengan tanpa melakukan sesuatu. Apa kerinduan Anda? Apa tantanganmu sekarang? Tentang pekerjaanmu, tentang relasimu dengan teman, atau dengan pacarmu, dengan Tuhan, dengan siapapun. Hadapi, jalani. Jangan menghindarinya. Dan firman Tuhan jadikan sebagai inspirasi dan menjadi kekuatanmu. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita masuk pada refleksi dan kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, dan kami bersyukur Engkau menyapa kami, dan kiranya firman-Mu memberikan kami semangat dan kekuatan untuk menghadapi tantangan-tantangan hidup yang selalu kami hadapi. Di dalam nama Yesus, kuatkan dan berkati kami. Amin. Teman-teman, kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat di segala abad dan tempat mengingat pengakuan iman kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik surga, duduk di sebelah Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sanalah akan datang untuk menghakimi orang hidup dan orang yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan syafaat kita kepada Tuhan dan kita berdoa. Ya Tuhan, sebagai manusia dan sebagai pemudi dan pemuda, di dalam hidup kami selalu berhadapan dengan tantangan-tantangan, persoalan-persoalan yang selalu dan silih berganti kami hadapi. Dan kiranya tantangan-tantangan dan persoalan-persoalan yang kami hadapi
senantiasa dapat kami jalani dan atasi, dan tidak kami melarikan diri atasnya. Dan kami menghadapinya dan mengatasinya bersama dengan kuat kuasa-Mu. Oleh karena itu, tolonglah kami, agar firman-Mu selalu menjadi inspirasi bagi kami dalam kami mengatasi persoalan hidup. Tuhan, kami mau berdoa untuk anak-anak-Mu ketika mereka kuliah, bersekolah, mempersiapkan untuk mereka dapat berkarya di dunia kerja. Maka tolonglah mereka agar mereka dapat menyelesaikan dan menuntaskan pendidikan mereka. Dan ketika mereka berupaya untuk mencari pekerjaan atau berusaha, tolonglah mereka anak-anak-Mu. Engkau selalu memberikan mereka jalan untuk mereka dapat tempuh, sehingga perjalanan dan tantangan yang mereka hadapi senantiasa mereka jalani bersama dengan firman dan kuasa-Mu. Tuhan, kami pun mau berdoa untuk saudara-saudara kami, anak-anak pemuda dan pemudi, dalam pergaulan-pergaulan mereka saat mencari teman hidup. Tuhan, kami bawa itu kepadamu, agar Engkau juga memberikan kepada teman-teman pemuda, ketika mereka merindukan teman hidup dan belum memperolehnya, biarlah Engkau memberikan pasangan kepada mereka yang merindukannya. Kami berdoa untuk orang tua kami yang selalu mendampingi dan mengasihi kami. Ketika kami berbeda pendapat dengan mereka, tolonglah kami untuk dapat menghormati dan mengasihi mereka. Dan kami bersyukur untuk pendampingan-pendampingan yang diberikan oleh orang tua kami bagi kami. Kami pun mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kiranya Engkau pulihkan mereka. Kami mau membawa pergumulan-pergumulan sebagai Komisi Pemuda GKI Palsigunung. Kiranya komisi atau pengurus senantiasa Engkau berikan pertolongan-Mu dalam mereka mengerjakan kegiatan dan program untuk memperlengkapi kami sebagai pemudi dan pemuda. Sehingga dengan kegiatan-kegiatan pemudi dan pemuda GKI Palsigunung, pemuda-pemudi diperlengkapi untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah kehidupan dan pergaulan mereka dalam kehidupan ini. Ya Bapa, kami pun mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau tolong pemimpin-pemimpin atau pemerintah dalam mereka mengatasi persoalan bangsa. Baik COVID yang belum selesai dan segala dampak akibat pandemi COVID ini, dan juga masalah-masalah lain yang dihadapi oleh bangsa kami. Tolonglah pemimpin-pemimpin kami, tetapi juga pakailah kami, setiap anak-anak bangsa, untuk dapat bekerja sama, mewujudkan dan meraih apa yang kami cita-citakan sebagai sebuah bangsa. Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa.
seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kini tiba saatnya kita memberikan berkat yang sudah kita terima dari Tuhan. Teman-teman boleh mengirimkannya ke rekening gereja atau boleh menyerahkannya langsung di gereja. Untuk mendasari persembahan kita, mendengarlah Mazmur 52 ayat 11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak, karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami sebagai ucapan korban syukur. Kami telah memberikannya dengan hati yang penuh syukur. Biarlah persembahan ini yang Tuhan pakai melalui orang-orang yang mengelolanya untuk meneruskan karya cinta Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk bangkit berdiri. Sekarang kita sudah berada di penghujung acara ibadah kita. Kiranya melalui ibadah ini kita bisa lebih mengolah stres kita lagi dengan lebih baik. Oleh karena itu kita mau menyanyikan satu lagu terakhir, yaitu Berserah kepada Yesus. Tubuh, roh, dan jiwaku
Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, kembalilah pada realitas hidup kalian, dan janganlah engkau takut serta gentar menghadapi realitasmu. Dan pakailah setiap waktu yang Tuhan berikan untuk kalian dapat melakukan segala yang baik, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.